Oke, sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi kalau seperti ini, spread earning-nya jadi ada berapa? Halo? Gimana, Pak? Ini kan soal ini, ada ini. Kita hitung nyari investasi dulu ya. Kita pada saat investasi, itu keluar uangnya berapa? Membeli dari S. 180. 180. Oke. 180.000, terus itu kepemilikannya berapa persen? 80%. 80%, maka implied-nya 100%-nya itu akan menjadi berapa? 22. Bagi ini. Oke. Nah, pada saat ekuitas S itu adalah berapa? Ekuitas S pada waktu itu berapa? 50 dan 150 ya. 50 ditambah 150. Oke, jadi berapa? 200. 200. Maka akan ada ekses sebesar dengan ini 25 yang akan diakui sebagai paten. Itu dari pembelian. Terus berikutnya yang bikin ada kompleksitas itu adalah kita cari dulu separate income. Oke. Separate income-nya berapa? Halo? Ini kan ada ini kan 40, 80, 100. Ada lagi nggak pendapatannya itu? Pendapatannya S ada lagi nggak? Yang gain online masuk nggak, Pak? Apa? Gain online masuk nggak? Yang gain. Ini untuk gain, oh iya nih, ini yang bikin agak bingung ya. Ini gain kita asumsikan dia dijualnya ke S tahun lalu aja. Tahun lalu. Ya. Lalu belum ada ini kan, Pak? Belum masuk. Ya. Dulu belum diakuisisi. Kita anggapnya tahun lalu aja. Yep. Jadi tidak ada gain. Jadi spread income-nya P jadi ada berapa? 60 ya? Ya, 60, Pak. 60. Spread income-nya P. Sementara ini S ya. Yang bikin agak itu tuh ada asumsi-asumsi ini. Salah lagi, ya Allah. Nah, maka spread income-nya si S, nah yang bisa masuk ke laporan perubahan, yang bisa masuk ke laporan laba rugi dari transaksi ini yang belum ada apa? Hanya gain on sale of land ya, yang belum ada ya, dia tulis di sini ya. Gain on sale of land yang dia tulis di berapa jadinya? Kan dia 7.000 dari ini, 3.000 ya. Maka untuk dividen masuk nggak dividen income? Ini kita asumsinya pakai cost ya. Dividen income masuk nggak? Enggak, karena bukan spread income. Paham ya? Jadi spread income-nya nanti jadi berapa? 100 ditambah 3 dikurang ini total 60. Jadi ada berapa? 43. Nah, 43 ya, 43. Nah, ini saya harus ini nyari-nyari ngakalin formulanya kemarin gimana caranya biar enak. Setelah sekian kali percobaan, asumsinya ini ya. Ini asumsi yang bisa saya buat. Ini jadi belinya tahun lalu. Oke. Belinya tahun lalu, terus berikutnya kita ketemu spread income-nya sekian. Dan ini, nah kalau udah ketemu spread income, ini langkahnya sedikit lebih mudah ya. Sedikit lebih mudah. Oke, kita langsung buat alokasi seperti kemarin ya. Ini terus ada CI. Terus berikutnya ada apa? Di sebelahnya ada apa? CI, ada NCI. NCI.
NCI terus bebas saja. Oke, kita buat alokasi. Kita alokasi S. Oke, alokasi S itu akan menjadi berapa yang ditaruh di sini? 0,8 S. Ya, yang di CI ada berapa? Yang di NCI 0,2 S. Nah, baru ada alokasi P. Ya, di sini berapa jadinya? 0,2 S 0,2 P 0,2 P dan 0,8 P. Oke, bisa dibayangkan ya kotak ini ya. Nah, terus berikutnya ya. Untuk spirit income-nya P bukan 50.000 ya, Pak? Kenapa? Spirit income-nya P 140 dikurang 90. Kurang 90. Oh iya ya. Oh iya ya. 50 ya. Kok jadi 60 sih? 50. Nah, saya ngitungnya kemarin kok 60. Oke, 50. Sebentar. Bentar ya, sebentar saya lihat dulu. Oh, other expense-nya nggak ada. Ya udahlah ya. Saya ngerjakan kemarin nggak di itu, nggak ada other expense, jadi saya buatnya 60. Kalau dibuat 60 itu angkanya enak. Saya buat 60 aja ya, ini maksudnya buat latihan ya. Kita jangan fokus ke penyelesaian soal ini, tetapi fokus ke kalau ada soal itu ya teman-teman ya. Kalau ada soal yang ada amortisasi dan sebagainya. Oke, sementara saya buat 60 dulu ya. Halo? Siapa? Saya buat 60 dulu. Nah, ini saya buat 60. Nanti kita ubah kalau jadi 50 seperti apa. Oke. Angkanya biar bulat dulu lah. Ini angkanya enak. Nah, maka kita harus membuat apa namanya ini? Maka menjadi apa namanya P ya, pendapatannya P, total P itu akan menjadi sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Halo, 60.000. 60.000. Ya, 60.000. Ya, nanti kita ubah menjadi 50 ya. Sementara kita pakai 60 dulu ya. 60 ditambah berapa? 0,8 S. Oke. Sementara S ya, ini akan menjadi 43.000 0,2 T. Oke, 0,2 T. Nah, 0,8 S-nya ini itu kan masih kotor. Kita masih harus melakukan amortisasi paten ini 5 tahun ya, dan juga nanti akan ada pengaruh dari gain on sale ya, gain on sale. Kok nggak bisa nulis? Kok saya nggak bisa ngetik? Kenapa? Dan juga ada nanti, loh kok nggak bisa? In on sale. Kok reference? Nah, paham ya? Jadi nanti kita income-nya ini akan kita, yang bikin soal ini sedikit rumit, nggak sedikit rumit sih, gara-gara hal gini jadi rumit banget. Itu akan ada amortisasi ya, 25 dibagi 5 jadi 5.000 sama gain on sale yang kita realize tahun ini ada berapa? Ada berapa teman-teman? 2.000. 2.000. Oke, jadi ini nanti rumusnya akan menjadi begini. 0,8 S ya. 0,8 S di mana nanti S-nya ini akan kita kurangi dulu dengan amortisasi paten berapa?
5.000. Ini ya. Jadi P-nya menjadi seperti ini, dikurangi 5.000, terus ditambah dengan gain. Nah, gainnya dikasih di luar, tidak di dalam 0,8. Kenapa? Karena transaksinya Downstream. ya. Jadi ini nanti ditambah 2.000 di sini. Oke, maka ini P akan menjadi ya, P menjadi sama dengan, nggak apa-apa ditulis yang basic dulu seperti ini, nggak apa-apa. Baru nanti pengotor-pengotornya itu kita masukkan di sini. Ya, jadi ini untuk dasar begini dulu nggak apa-apa. Baru nanti apa sih yang kita perlu adjust? Oh, berarti ada amortisasi dikurangkan di sini, ya kan, terus ditambah gain. Oke, menjadi P menjadi 60.000 ditambah 0,8 dikali, ya berarti 0,8 S ya, 0,8 S, terus kemudian lah kok kurung 0,8 S ya, dikurangi 5.000 dikali 0,8 berapa? 4.000 ditambah berapa? 2.000. 2.000. Maka finalnya akan menjadi berapa? Berapa? 60 dikurangi 4 ditambah 2. 58. 58 ya. 58 apa? 1.000 ditambah 0,8 S. Nah, ini finalnya menjadi begini. Ya, pelajari dulu apa yang efek dari pengotornya ini, amortisasi dan itu. Oke, bisa dipahami? Ini yang endingnya jadi begini. Ya, ini ditambahkan paten ya. Ada amortisasi paten dan ada yang ditanyakan sejauh ini? Ini saya masih pakai asumsi 60.000 ya. Ya, ini saya belum berani dulu saya pakai 50.000, nanti salah lagi. Habis ini baru kita ubah, saya jelaskan dulu. Kemarin 2 kelas saya gagal, jadi malu. Ini sekarang saya sudah bisa dipahami belum? Kenapa ini jadi 58? Kan awalnya kan tadi 60 kan, spreadnya kan. Nah, tetapi gara-gara ada amortisasi paten ya, dan juga ada unrealized gain, maka ini akan menjadi berapa? 58. Gimana? Lanjut? Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Maka nanti kita pakai salah satu untuk mencari itu. Kita substitusi yang S ya. S-nya nanti akan menjadi, kok T sih? Ini P. Ini menjadi begini ya. Nah, nanti ini akan menjadi gimana? P sama dengan berapa? 58.000 ditambah berapa? 0,8 dikali 4,3 berapa? Aduh. Wih. 34.400, Pak. 34.400. Saya bisa pakai Excel. Serius saya bisa, tetapi kan saya pengen nanya. Tolonglah dijawab. Aduh, kalian ini. 0,8 dikali 0,2 berarti 0,16 P. Ini ya. Nah, nanti P itu akan menjadi sama dengan 58 ditambah 34 berapa? 9 berapa?
92.400. 400, oke, ditambah 0, berapa? 16 P. Oke. Maka 0,86 ya, 0,86 P itu 0,84, Pak. 0,84 itu sama dengan 92.400 P itu akan menjadi sama dengan 110.000. Nah, enak kan, bulat kan? Nah, makanya saya ngeyel pakai 60 dulu ya. Tolong dimaklumi ya, nanti kita ganti 50 sesuai soal ini. Oke, P menjadi 110, maka kita masukkan ke S ya. S kan sama dengan ini. S sama dengan sekian. Kita masukkan P 110.000. 110.000 akan ketemu S-nya berapa? 65.000, Pak. 65.000. Nah, pas 65. Oke. Halo? Nah, maka nanti akan ketemu P totalnya berapa jadinya? Ini loh. Nanti akan ketemu ini teman-teman. Apa namanya? Sebentar. Oke. Terus kemudian kan ketemu ini kan, sudah ada S, ada P. Berarti kita bisa mencari apa? Income from S. Oke. Income from S-nya jadi berapa? Income from S kan itu akan menjadi sama dengan ini kan, 0,8 S dikurang berapa? 0,2 ya kan? 0,8 S ya dikurang 0,2 P. Paham ya ini ya? Paham nggak ini income from S begini? Halo? Nah, tetapi nanti income from S itu akan dikurangi dengan ya, awalnya kan begitu, tapi harus kita kurangi dengan amortisasi paten, ya kan? Dan ditambah dengan realized gain. Kok unrealized sih? Ya kan realized kan jadi dijual kan, gainnya jadi kita tambahkan kan. Oke, maka income from S itu akan menjadi berapa? 0, income from S itu sama dengan 0,8 S-nya berapa? 65.000, Pak. 65.000 ya, terus kemudian dikurang 0,2 P-nya berapa? 110.000 ini ya. Terus kemudian dikurangi amortisasi paten berapa? 5.000. 5.000. Nah, tapi kan 5.000 itu untuk 100%. Untuk mencari income from S ya, yang di jurnal metode equity itu loh, itu harus dikalikan berapa? 0,8 ya, begini lagi ya, jadi ya 0,8 terus kemudian kita tambahkan dengan 2.000. Oke, maka akan ketemu income from S-nya itu akan menjadi berapa? Berapa? 28.000. 28 P
income from S itu sama dengan 28.000. Benar ya? Benar ya, begini ya, 28.000. Atau kita bisa mencari income from S itu dari apa kemarin? CI ini, paham ya? Dikurangi dengan spirit income P. Masih ingat nggak rumus kemarin? Ya kan ada dua cara mencari itu. Oke. Cara yang kedua income from S itu adalah CI dikurang apa? Spirit income. Oke. CI-nya jadi berapa? Jadi income from S itu sama dengan CI rumusnya apa berarti? CI-nya mana? Ini kan? Halo? Iya, Pak. 0,8 P ya kan? P-nya berapa tadi? 110. Oke. Dikurangi spirit income-nya. Berapa spirit income-nya? 60.000. Income from S itu akan jadi 0,8 dikali 110 itu ada berapa? 88. 88.000 dikurangi 60.000 berapa? 28.000. Ya, jadi lebih gampang cara yang ini sih, tapi pakai ngapalin. Yang lebih logis itu yang ini menurut saya. Dengan logiknya lebih dapat, tapi hitungannya kayak begini, repot. Oke, bisa ya? Kan sudah ketemu income from S, ya. Tadi jadi tinggal dimasukkan di sini, ya. Menjadi income from S-nya berarti berapa? 28.000. Ini other expense-nya kita coret aja dulu, ya. Di tabel yang ini other expense-nya kita coret dulu. Maka kalau seperti ini, kita tinggal mencari NCI expense yang belum. NCI expense itu sama dengan, nah perhatikan ini, ada berapa? 0,2 S. Ini kotak ini jelas kan? Ini yang biasanya kita pakai itu loh. Ya, NCI 0,2 S. 0,2 S. Nah, tetapi ada tetapinya, kita kurangi lagi dengan amortisasi. Kan ada patennya. Gain dikurangkan nggak? Halo? Tidak. Enggak, Pak. Enggak. Benar. Ya, maka akan menjadi NCI expense itu sama dengan 0,2 dikalikan S-nya berapa? 65. 65.000 ya kan? Terus dikurangi berapa amortisasi patennya? 0,2 ya kan, dikalikan berapa? 5.000. Ini kurungnya di sini aja ya. Nah, saya kasih kurung biar jelas. Ternyata susah ya metode ini ya. Ini ngomong-ngomong disuruh pakai metode terisuri apa metode konvensional? Nggak ada perintahnya ya. Ngapain saya capek-capek pakai metode konvensional ya? Harus pakai. Oke, maka akan menjadi berapa? Oh iya, yang realized gain-nya tadi kan yang dia jualan tadi. Harusnya ada realized gain. Masuk nggak tadi? Yang ini tadi tidak masuk ke NCI. Kenapa? Karena dia Downstream. Oke, jadi NCI jadi berapa? Ini 1.000. Ini berapa ini? 13. Ini 12.000, Pak.
Totalnya jadi 12.000 ya. Ini 13.000 dikurangi 1.000 ya. Oke. Ini yang vital-vital sudah ada. Berarti kita tinggal membuat jurnal apa? Eliminasi. Jurnal yang pertama kita menghapus apa? Investment in P. Oh ya, dicari dulu saldo-saldonya teman-teman ya. Saldo dulu. Kita harus mencari saldo apa? Saldo apa teman-teman? Investment in P, Pak. Investment in pay, oke. Untuk mengetahui saldo investment in pay, ya untuk mengetahui saldo investment in pay, maka di sini aja ya, biar nggak banyak tempat. Investment in pay, oke. Awalnya tadi ada berapa? 100. Halo. Ini berapa? 180. 180.000. Ya, 180.000. Terus berikutnya ada apa namanya? Income P. Oke. Income from P ada berapa? Income from P, income from S. Ada berapa? 28. Dikurangi apa? Dividen. Dividennya berapa? Minus 16.000. Terus satu lagi ada apa? Halo? Realize tadi bukan? Enggak, sudah masuk income from. Ya. Ayo. Yang mengurangi lagi apa? Dividen P, Pak. Dividen P. Dividen P S. Nah, masih ingat nggak kemarin ketika dividen P ke S, jurnalnya apa? Di metode proporsional. Jurnalnya apa? Ketika kita bagi dividen ke P, P bagi dividen ke S, jurnalnya apa? Kan pertama kita bagi dividen dulu, dividen kita total berapa sih tadi? Berarti kita jurnalnya dividen. Ini kan kita jurnal dividen ke di atas dulu ya. Dividen pada gas ini kan berapa? 20.000 ya. 20.000 ini kan. Nah, tetapi ternyata yang 20% kan dimiliki sama si S, maka kita akan membalik jurnalnya. Kita akan menjadi apa? Jurnalnya menjadi apa? Investment in S. Ini kan ada apa? Dividen. Nah, kayak begini. Berapa yang kita tambah? Sebanyak 20% dari ini. Berapa? 4.000. Maka di saldo investment in S, astagfirullah. Saldo di investment in S itu akan ditambahkan dengan dividen P ke S. Oke. Maka saldonya akan menjadi berapa? Ditambah 4.000 ya. Nah, saldonya akan menjadi sekian, 196. Jadi masukkan di sini nanti berapa? Mana. Investment in ini ya, 196. Investment in P karena kita asumsinya pakai metode cost ya, itu nanti akan berarti saldonya tetap 100.000. Oke? Halo. Nah, ya jadi 196.
Sebenarnya kok 196 banyak amat ya? Ada retirement-nya nggak, Pak? Ada apa? Yang retirement yang gara-gara dibeli sama si S. Itu ngurangin. Oh ya, ngurangin. Sebentar. Tapi sebentar. Ini kok tinggal 109 dari mana nih? Saya sendiri lupa. Sebentar ya, sebentar. Sebentar. Bentar ya. Ngecek dulu. Wah, ini masih misterius lagi angkanya. Sebentar ya. Kok komputer saya melemot ya? Sama kayak saya, melemot. Oke, udahlah. Kita jurnal seadanya dulu. Ini ada angka yang belum bisa saya jelaskan, teman-teman.
saya jadi nggak bisa jelasin lagi. Oke, kita buat jurnal eliminasi ya, kalau gitu ya. Jurnal eliminasinya, yang pertama, itu adalah investment in S pada saat apa? Ngakui gain ya. Nomor yang pertama itu realize gain. Jadi berarti ini ada gain sale of land. Oke, ada berapa gain on sale of land tadi? 2.000. 2.000. Oke, begini. Berikutnya yang kedua, kita akan menjurnal di investasinya ya. Berarti ada investment in S pada apa? Yang kita kredit ada investment in Oke, sama dengan berapa? 100.000. 100.000. Oke, bisa ya. Berikutnya yang nomor 3. Berarti kita menghapuskan ekuitas ya, menghapuskan ekuitas anak dan menghapus investment. Kita akan menjurnal apa? Halo? Common stock. Common stock, terus RE, terus muncul patent. Nanti ada investment dan juga MCI. CS ada berapa? 50.000. 50.000. Ada 150. 150.000. Patennya ada berapa? 25. 25.000. Nah, ini investment in S-nya kan kalau kita pakai angka 196 ini ya, nanti ini akan terlalu besar. Ini ngalah dulu ya. Ini buat ngakalin ujian tuh caranya juga salah satunya kayak begini ya teman-teman ya. Kalau angka kita setelah itu nggak masuk akal, ya udahlah dari jurnal ini kita buat masuk akal. Oke. Ini mohon maaf ya, angkanya ini masih belum bisa saya jelaskan. Ya, saldo investment in S ini nanti akan menjadi 195.710. Nah, itu sama dengan 80%-nya ini enggak? Coba. Dua 25 dikali 8. Enggak, seharusnya 180. Oke, dan sisanya nanti masuk ke NCI. Ya, ini mohon maaf ya, ini PR saya dari saya dulu ya. Saya lupa angkanya dari mana. Boleh dong dosennya lupa. Enggak boleh dong Pak, ngajar kok lupa. Dikurangi ini. Oke, jadi 29. Bener nggak ini? 225 ya? Halo? Bener nggak? Teman-teman? Benar, Mbak. Bener ya? Terus berikutnya yang nomor 4. Ya, itu akan ada NCI. Amortisasi paten dulu ya. Expense pada paten. 5.000. Terus nanti ada NCI expense. Oke, di sini ada nomor 5 NCI expense pada NCI dividen dan NCI.
Berapa tadi anjing expense-nya? 12.000. 4.000. Berapa? Nah, sementara begini dulu ya. Ini angka misteriusnya ini saya jelaskan nanti. Aduh, dosennya kerambian. Ya, tapi kurang lebih caranya seperti ini ya teman-teman ya. Pak, Ya, yang bagian eliminasi common stock itu saldo investment in S-nya enggak ini ya Pak, enggak saldo di awal tahun ya Pak? iya. Ini harusnya kan saldo awal tahun nih. Tapi ya ini tadi ada kompleksitasnya di sini tuh loh, menjadi tidak menjadi awal tahun. Mohon maaf ya. Siapa? Iya, maaf. Iya, ini kayaknya soalnya juga kurang sempurna teman-teman. Makanya harus banyak modifikasi. Ya udahlah ya, pokoknya caranya begini ya. Yang penting ini loh, kita melogik dari mana ini tadi. Oke, mau dilihat yang mana? Ini yang membingungkan bagi saya nih. Bentar dulu ya. Jurnal income from-nya malah belum ya? Halo, jurnal income from-nya belum ya? Ya belum Pak. Ini deh. Saya taruh di sini. Tuh. Income from S. Ya, income from S. Berikutnya ada dividen income-nya S ya. Dividen income S. Ya. Baru nanti kita akan mengkredit. Apa yang kita kredit? Dividennya S, dividen S, sama yang terakhir apa? Investment. Nah, income from S berapa? Baru 28 ya.
28.000, dividen yang diterima S ada berapa? 4.000. Nah, terus kita menghapus dividennya S yang diserahkan ke kita berapa? 16.000. Oke, sisanya nanti akan ada berapa? 16.000. Bentar ya, baterainya habis, saya cas dulu. Saya tutup sebentar ya. Nah, ini nanti worksheet-nya akan menjadi seperti ini. Kelihatan ya? Worksheet-nya menjadi seperti ini. Jadi saldo awalnya menurut hitungan saya itu dulu ya, angkanya belakangan ya. Jadi investment S-nya itu biar habis ini saldonya harus 109. Terus dikurangi ini jurnal yang pertama tadi, yang di gain ya, yang ditambahkan dengan gain, terus ditambahkan dengan investment in S, terus dikurangi dengan yang income from, ya, jurnal yang menutup income from, kan tadi kredit 16.000 kan, sama yang ini adalah jurnal yang menutup apa? Saldo investment in S 195.710. Ya, jadinya 0. Kalau pakai 109 ini 0. Habis. Ya, kembali ke yang tadi ya. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Yang belum saya bisa jelaskan sekarang, asal usulnya investment in S kok jadi begitu ya. Oke, sudah? Mau istirahat dulu apa lanjut materi pertemuan ini? Maunya istirahat tapi nggak mau jujur kali ya. Udah ngomong aja, kalau mau lanjut ayo, saya mah sesuai pelanggan. Oke, ya udah foto dulu aja lah, hitung-hitung istirahat sebentar.
Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebelahnya 1, 2, 3. Oke. LCFS 69. Ya, silakan diresapi dulu. Nyatet nggak tadi kalian? Ya, diresapi dulu ya. Absurd memang. Udah pernah keluar di ujian lagi ya, elah, coba nggak keluar ya. Kartika ada nggak sama Lola? Ada, Pak. Ya, kamu absen ya, saya absen ya. Terima kasih. Oke, yaudah ya, kita masuk ke materi minggu ini. Kita akan belajar mengenai transaksi mata uang asing. Nah, mana? Nah, ini mohon maaf, pakai bukunya Pak ini ya, belum bikin slide ya. Terus ini males. Oke, jadi di sini kita akan belajar mengenai transaksi dalam mata uang asing. Ini pertemuan bonus ya. Ini apa? Saya nggak tahu kenapa kok di RPS materinya memang sedikit banget untuk pertemuan ini. Ya itu bonus apa namanya? Biar safe mode pas puasa ya. Hari apa? Minggu pertama kan masih adaptasi. Nah, materinya juga adaptasi gambar. Oke, nah misalnya kita hidup di Indonesia, teman-teman. Misalnya kita hidup di Indonesia, maka dalam kita melakukan transaksi itu ada kewajiban bahwa transaksi tadi itu harus diselesaikan dalam mata uang yang ada di Indonesia atau rupiah. Ada undang-undangnya. Makanya kan kapan itu kan apa namanya heboh banget viral itu kan yang ada di desa yang dia transaksinya pakai dinar itu kan. Nah ya itu tadi karena karena itu tadi ada undang-undang yang mewajibkan bahwa semua transaksi yang terjadi di Indonesia itu harus dilakukan dalam mata uang rupiah. Dulu juga pernah viral yang itu loh, yang apa namanya Gubernur Bali marah-marah itu kan, ingat nggak dulu? Jadi ada banyak apa namanya, ngerti nggak sih kalian kasus-kasus kayak begitu? Jadi Gubernur Bali itu waktu itu marah-marah gara-gara ada banyak tour travelnya yang dari Tiongkok, ya itu di sana itu dimiliki Tiongkok semua. Jadi di sana itu dia dibawa ke resort yang berasal dari Tiongkok, nanti datang ke bawa oleh-oleh, terus apa namanya beli oleh-olehnya di toko yang dikelola sama Tiongkok. Dan tahu nggak, semua transaksi yang terjadi di tour itu dibayarnya pakai ShopeePay. Jadi uangnya sama sekali nggak mencelok di Indonesia. Jadi mereka cuma datang, makan, senang-senang, buang kotoran, habis itu uangnya nggak tinggal di Indonesia, transaksi nggak di Indonesia. Makanya kan kapan itu kan Gubernur Bali kan marah besar, gara-gara ada banyak sekali kasus seperti itu. Nah,
Ya, di sini menunjukkan bahwa sebenarnya ketika kita hidup di Indonesia, maka kita wajib menggunakan mata uang rupiah, ya. Dan juga ketika kita itu menggunakan akuntansinya, maka kita harus memilih rupiah sebagai mata uang kita. Istilahnya mata uang yang digunakan untuk transaksi itu namanya mata uang fungsional. Ya, nanti saya jelaskan lagi. Oke, nah kalau kita tinggal di Indonesia, terus perusahaan kita di Indonesia, maka rupiah ini akan disebut sebagai mata uang lokal, sehingga transaksi yang hanya melibatkan rupiah, seperti yang selama ini sudah kita buat, itu dia disebut sebagai transaksi lokal. Oke, namanya transaksi lokal. Karena kenapa? Dia mata uangnya yang kita pakai sama-sama rupiah. Nah, tetapi kadang-kadang, nah kan bisnis kan selalu berkembang ya. Bisa jadi kita itu melakukan transaksi dengan perusahaan yang ada di luar negeri, sehingga mau tidak mau denominasi yang kita pakai itu menggunakan mata uang asing. Misalnya kita belanja menggunakan euro, atau kita menjual dalam mata uang dolar dan sebagainya. Maka apabila ada salah satu mata uang yang kita pakai tadi dalam melakukan transaksi dan kesepakatan transaksinya itu ditutup dengan mata uang asing, ya, maka itu disebut sebagai transaksi luar negeri atau foreign transaction. Oke, jadi transaksinya tidak menggunakan rupiah, tetapi kita akan menyelesaikan dengan mata uang asing. Misalnya, saya menjual CPO misalnya, menjual CPO berapa ton gitu kan, harga transaksinya 20.000 US dollar misalnya. Ya, karena penyelesaiannya itu menggunakan dolar, maka ini dianggap sebagai transaksi mata uang asing. Sebaliknya, misalnya kita jual ke luar negeri nih, misalnya sama-sama CPO, tetapi kita tidak menjual seharga 20.000 dolar, tetapi kita transaksinya ditutup pakai mata uang rupiah misalnya. Ini CPO-nya saya jual seharga ekuivalen 20.000 itu berapa ya? Seharga 300 misalnya, 300 juta misalnya. Paham ya? 300 juta rupiah. Nah, kalau ini mata uang asing enggak? Bukan, karena transaksinya itu diselesaikan dalam rupiah. Jadi yang repot harus mikir ganti uang itu adalah yang beli. Sementara tadi kalau kita pakai dolar tadi, yang repot kan kita nih. Paham ya? Jadi sebuah transaksi itu bisa ditutup, ya, bisa diselesaikan dengan mata uang asing atau mata uang lokal. Oke. Dan kalau nutupnya pakai mata uang asing, berarti dia disebut sebagai transaksi luar negeri. Bisa dipahami? Nah, ini istilah-istilah yang harus kita ketahui dari transaksi asing. Yang pertama ada namanya mata uang lokal, yaitu mata uang berlaku di sebuah negara ya. Berikutnya ada mata uang asing, berarti ya mata uang yang berlaku di selain negara tadi. Jadi misalnya kita rupiah, mata uang asing selain rupiah namanya mata uang asing. Oke, terus mata uang fungsional, ya. Mata uang fungsional itu adalah mata uang yang kita gunakan untuk mengukur semua transaksi yang ada di sebuah perusahaan. Kita misalnya di Indonesia nih, umumnya fungsionalnya apa mata uangnya? Rupiah kan? Oh, berarti kita ngukurnya pakai rupiah nih semua transaksinya. Bayar gaji pakai rupiah, ngukurnya, terus kita beli apa-apa itu standarnya pakai rupiah. Oke, itu mata uang fungsional untuk mengukur transaksi. Berikutnya ada lagi mata uang pelaporan. Itu adalah mata uang yang kita gunakan untuk melaporkan laporan keuangannya. Jadi ada dua istilah yang berbeda ya. Ada mata uang fungsional, ada mata uang pelaporan. Ya, fungsional itu untuk mengukur transaksi, pelaporan itu untuk membuat laporan keuangan. Jadi bisa beda dong Pak? Iya bisa beda. Contohnya pada Garuda. Garuda itu dia fungsionalnya rupiah, tapi dia melaporkannya dalam dolar. Oke. Sukanya nyari masalah sendiri, pantesan rugi terus Garuda itu. Repot sendiri sih. Oke, terus berikutnya tadi apa? Nah, terus berikutnya contoh transaksi mata uang asing. Nah, transaksi. Contohnya misalnya begini. Jenis-jenis transaksi ya, misalnya Sidul, nah, ini ada orang namanya Sidul, itu dia membeli laptop seharga 20 juta. Laptop apa yang harganya 20 juta? Kok mewah ya? Mac ya ini jangan-jangan ya. Mac masih ada yang belasan ya?
Ini saya nggak kebayang tuh laptop 20 juta pasti lempeng banget ini, enak banget dipakai. Saya Mac itu yang saya punya itu cuma MacD ya. Pernah beli MacD ya. Coba dia mainan lagi ya. Tapi kalian di kampung ya, ada yang nggak ada MacD ya di kotanya. Kalau dulu pas di sini kan ada MacD kan diceker, nongkrong sampai pagi gitu kan. Sekarang diusirin. Nggak boleh nongkrong lama. Covid. Oke. Ini kita beli di Glodok misalnya, beli di Glodok harganya 20 juta rupiah. Nah, karena kita transaksinya, saya membelinya dengan mata uang rupiah, ya si dulu ini dia disebut sebagai transaksi apa? Transaksi mata uang lokal. Oke. Nah, tetapi beda apabila dia itu ternyata belinya di luar negeri, yang belinya di luar negeri. Misalnya dia membelinya lewat di apa ya? Ada yang pakai dolar nggak sih harganya? Beli di Indonesia itu? Ya dia sih harganya pakai dolar. Kadang-kadang itu kan dia kayak di Glodok terus atau di mana itu di Ratu Plaza gitu. Itu udah itu ya Ratu Plaza ya. Itu tuh dia tuh harganya tiap hari naik karena dia satuannya pakai dolar. Ya, tetapi di sini kita menyelesaikan transaksinya kan tadi pakai rupiah, maka disebut sebagai transaksi lokal. Nah, ini misalnya nih, saya beli di sebuah toko yang ada di Indonesia, ya kayak misalnya di Glodok atau Ratu Plaza tadi, dia karena tidak mau rugi karena selisih kurs, dia itu menjualnya dalam mata uang US misalnya. Oh, ini harganya di Amerika sana 1.333 nih, ya di pasar harganya 1.333 dolar. Oke. Ketika saya beli, ya itu satuannya itu tuh pakai dolar. Bisa dipahami? Oh, ini harus nyerahkan 1.333 dolar, Mas. Oke. 1.333, maka nanti dia akan ada dua cara dalam menyelesaikan transaksi ini. Jadi saya membeli sesuatu kok dalam dolar, sebentar ya saya matikan WhatsApp-nya dulu suaranya. Mute. Oke. Ya, maka kita akan ada dua cara. Jadi kita beli nih harganya 1.333. Maka cara untuk menyelesaikan transaksi, kita bisa ngasih orangnya itu uang dolar sejumlah berapa? 1.333. Loh, kita dapat uangnya dari mana? Ya beli dari money changer atau di bank. Bank itu ada yang bisa menjual mata uang asing. Ya, terutama bank yang ada di bandara itu loh. Kalau kalian pernah ke bandara itu kan ada kayak Bank Mandiri atau BCA, itu dia bisa nuker mata uang asing. Saya juga pernah menukar di Bank Mandiri yang ada di di Blok M itu bisa kok, ternyata bisa. Ya, jadi bank itu banyak yang bisa menukar. Nah, caranya itu ya, kita nuker uang rupiah kita beli dolar, terus dolarnya baru kita serahkan ke penjual. Itu yang pertama. Atau yang kedua, itu tergantung tokonya ya. Tokonya baik misalnya, ya sudah, kamu cukup serahkan saja uang rupiah senilai 1.333 dolar. Nah, itu ada toko yang bisa memfasilitasi seperti itu. Ya, tetapi kalau tidak ada, sebentar. Oke. Ya, jadi kalau tidak ada, ya, sebentar. Jadi kalau kok saya jadi ngaco gini. Ya, jadi penyelesaiannya di yang kedua ini kita cukup bayar ke tokonya, tidak perlu melibatkan pihak lain. Oke, jadi kalau kita bertransaksi dalam mata uang asing, intinya adalah ada dua cara menyelesaikan. Satu, kita beli dolar dulu di tempat lain, terus kemudian kita kasih ke penjualnya. Atau yang kedua, ya sudah, itu kalau penjualnya mau menerima rupiah, ya berarti kita akan membayar rupiah sejumlah
sejumlah apa tadi? Mata uangnya tadi dikalikan dengan kursnya berapa. Oh, misalnya di sini kursnya 15.000. Oke, saya ulang ya. Ada yang pernah melakukan transaksi mata uang asing nggak kalian? Nah, mudah-mudahan nanti pernah ya. Saya sekalinya bertransaksi pakai mata uang asing itu dulu ya pas kuliah ke luar negeri itu. Sebelumnya ya nggak pernah. Mata uangnya pakai euro. Dan oh iya, dan mata uang euro itu kan ada yang pecahnya itu besar sekali ya. Saking besarnya dia tidak bisa dipakai untuk transaksi. Ya, ada mata uang euro itu yang besarnya 500 euro. Itu kalau kalian belanja pakai uang itu nggak bisa. Nggak boleh, saking gedenya. Jadi kalau mau belanja gimana? Harus ke bank dulu nuker, Pak, mecahin duit dong gitu. Baru bisa. Nah, terus duit itu buat apa gitu? Duit nggak bisa buat transaksi. Jangan kan itu, banyak toko tuh yang menolak 100 euro. Jadi nggak mau dia kalau kita belanja pakai 100 euroan gitu. Paling gede 50 euro gitu. 50 euro kan juga udah gede banget kan, sejuta loh itu. 50 euro itu hampir sejuta. Nilainya kalian bawa uang selembar pakai-pakai nilainya hampir sejuta. Oke, transaksi piutang dalam mata uang asing. Ya, tadi kan ini kita beli kan langsung diselesaikan kan selesai. Nah, bagaimana kalau kita punya piutang, di mana ada dua waktu dalam menyelesaikan. Satu, kita akan bertemu dengan nilai pada saat bertransaksi, ya kan? Tapi namanya piutang kan jatuh temponya kan lebih lama kan. Nah, berarti nanti akan paling tidak ada dua jenis kurs dalam menyelesaikan transaksi ini. Ya, pada saat kita ngasih utangan, dan yang kedua pada saat kita menerima pelunasan utang. Ya, beda kayak jual ini kan. Ini tadi kan kita kasih uang 15.000 per dolar kan selesai. Kalau yang utang kan ada dua kali. Pas ngasih itu dolarnya berapa, pas nerima dolarnya berapa. Oke. Misalnya begini, Bank Dharma itu dia kantornya di Jakarta, perusahaan Indonesia ya. Dia itu memberikan pinjaman sebesar 1 juta dolar kepada Tuan Lee yang tinggal di Singapura. Nah, Bank Dharma dia itu tinggal di Indonesia, operasinya di Indonesia, maka dia menganggap rupiah sebagai mata uang fungsionalnya. Oke, jadi mata uang fungsional kita adalah rupiah. Jadi transaksi ini bagi Bank Dharma dia merupakan transaksi mata uang asing. Oke, karena kita ngasih utangan ke orang ini dalam bentuk apa? Dolar Singapura. Nah, utang ini nanti janjinya akan diselesaikan 30 hari sejak tanggal transaksi. Nah, pada saat melakukan transaksi, kursnya itu adalah 11.400. Maka Bank Dharma pada saat ngasih utang itu tadi, ya, dia itu kan ngasih 1 juta US dollar, di mana pada saat dia memberikan piutang itu tadi, ya, itu ekuivalen dengan 11.400.000. Nah, tapi nanti pelunasannya berapa? Belum tentu kita menerima 11.400.000. Ya, tergantung kurs pada saat menerima pelunasan tadi seperti apa. Ya, ini ya konsekuensinya ya kalau kita ada utang piutang di luar negeri. Nah, ini adalah beberapa istilah dalam mata uang asing yang harus kalian ketahui. Ada yang namanya spot rate, ya, atau kurs spot. Kurs spot itu adalah kurs atau nilai tukar pada saat transaksi terjadi. Misalnya di transaksi ini ya, ini kan dia memberi utangan pada tanggal entah berapa ini kan. Nah, pada saat itu 1 dolar Singapura itu harganya 11.400. Nah, ini disebut spot rate pada saat itu. Oh, spot rate-nya pada saat saya ngasih utang adalah 11.400. Itu pada saat terjadinya transaksi. Misalnya besok saya melakukan transaksi lagi ya, spot rate-nya ya pada tanggal besoknya. Ya, kalau bulan depan saya melakukan spot rate-nya ya sesuai kurs pada tanggal saya transaksi tadi. Paham ya? Jadi spot rate itu ya tergantung transaksinya kapan. Jadi tidak sama. Oke, berikutnya ada yang namanya kurs neraca.
Kurs neraca itu adalah kurs yang diambil pada saat tanggal laporan keuangan atau tanggal pembuatan neraca. Ya, jadi kurs misalnya pada tanggal 31 Desember 2020 misalnya. Oh, itu kursnya berarti disebut kurs neraca. Oke, ada spot rate, ada kurs neraca, ada lagi historical rate atau kurs historis. Yaitu adalah kurs pada saat kita transaksi dulu. Contohnya seperti ini. Misalnya ini sudah lunas nih 3 bulan kemudian, sebulan kemudian dilunasin. Kurs spotnya pada saat pelunasan adalah 11.500 misalnya. Wah, saya menerima pelunasan dengan dolar sekarang 11.500 nih. Ini spot rate-nya pada saat ini. Loh, emang historical rate-nya berapa? Nah, historical rate itu adalah nilai kurs pada saat kita melakukan transaksi awal. Nah, 11.400 nih. 11.400. Nah, seperti ini. Spotnya berapa? 11.500. Historicalnya berapa? 11.400. Ada banyak istilah ini. Oke, tapi ini hari ini gampang kok, santai. Sebentar lagi selesai kok. Habis itu tinggal latihan, habis itu santai-santai. Habis ini ada kuliah nggak? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Ada kuliah ya. Oke. Berikutnya ini adalah ketentuan-ketentuan di Indonesia terkait penggunaan mata uang asing. Oke. Di Indonesia, sebuah entitas itu harus menetapkan mata uang pelaporan yang digunakan untuk menyajikan pengukuran laporan keuangan. Dia tuh harus menetapkan dulu itu di kebijakan akuntansi itu loh yang ada di catatan atas laporan keuangan itu tuh dia harus menjelaskan mata uang fungsional saya apa, mata uang laporan keuangan saya apa, itu dijelaskan. Oke. Nah, umumnya perusahaan di Indonesia itu akan menggunakan mata uang lokal dan wajib menggunakan mata uang lokal. Tetapi ada kasus di mana dia itu diperbolehkan menggunakan mata uang asing sebagai mata uang fungsional atau mata uang laporan keuangan. Tetapi ada caranya. Caranya dia itu harus mengajukan izin ke Kementerian Keuangan. Jadi nggak serta-merta dia langsung bikin begitu aja, tapi ada izinnya. Ya, contoh ketika Garuda ya, sekali lagi Garuda, ketika dia menyajikan dalam mata uang dolar, ya dia harus dapat izin dulu dari Menteri Keuangan. Terus berikutnya, ini sudah tadi fungsional ya. Terus berikutnya, nanti ketika kita menyajikan neraca, ketika kita ada sebuah transaksi di mana transaksi tadi itu kok mata uang asing, atau asetnya itu adalah mata uang asing ya, maka asetnya nanti harus diukur lagi menggunakan kurs pada saat tanggal laporan keuangan. Jadi misalnya kayak Pak ini tadi kan dia ngasih piutang nih sebesar 1 juta US dollar. Dia ngasih utangnya misalnya tanggal 15 Desember. Nah, tapi saya juga ngantuk. Nanti ketika tanggal 31 Desember ya, dia kan akan menyajikan piutang yang ada di neraca itu kan akan disajikan sebesar rupiah kan. Dia nggak bisa menyajikan neracanya itu nanti saya punya piutang 1.000 USD gitu kan. Dolar Singapura gitu. Nggak bisa, harus jadikan rupiah. Lah, terus kursnya mana yang dipakai? Apakah pakai historical rate 1.400? Tidak, yang dipakai adalah kurs pada saat neraca. Jadi nanti ketika kita menyajikan neraca akan ada penyesuaian. Kalau kursnya berubah, ya biasanya sih berubah. Oke. Nah, ini adalah sedikit pedoman terkait penggunaan mata uang asing. Contohnya misalnya PTA nih, mata uang lokalnya dia di Indonesia rupiah ya. Fungsionalnya juga rupiah. Maka kalau dia ada transaksi rupiah, itu disebut transaksi lokal. Kalau pakai USD dia namanya transaksi asing, mata uang asing. Misalnya PTB, dia mata uang lokalnya sama ya di Indonesia ya, rupiah juga. Tetapi fungsionalnya dia pakai euro. Maka ketika dia itu bertransaksi dalam mata uang rupiah, ya itu akan dianggap sebagai transaksi mata uang asing. Di mana nanti prosedurnya harus seperti ini ya, ada penyesuaian dan sebagainya. Gitu.
Padahal dia transaksinya pakai rupiah. Ya gimana lagi, dia kan menetapkan mata uang fungsionalnya adalah euro. Ya, jadi kalau pakai rupiah dia menjadi mata uang asing. Begitu juga kalau dia pakai US dollar dianggap asing. Nah, tetapi kalau dia menggunakan euro, dia tidak dianggap sebagai transaksi lokal, tetapi dianggap sebagai bukan transaksi asing. Karena mata uang lokalnya rupiah. Ini ya. Contoh, ini saya menghilang bukan berarti saya itu tenang bisa muncul kok. Nah, ini cuma apa namanya? Sandaran kursinya saya itu doang. Itu sudah bisa hilang. Contoh misalnya PTB, dia tuh lagi mengimpor mobil Beva pokoknya. Dia tuh beli satu mobil pada tanggal 15 Desember 2020. Harganya 500.000 US dollar. Ya, harganya 500.000 US dollar. Nah, pada saat transaksi tadi, 1 US dollar itu harganya 15.000. Ya. Nah, maka di perusahaan ini ya, dia mata uang fungsionalnya adalah rupiah. Ya, sekaligus mata uang pelaporannya. Maka nanti di tanggal ini dia itu akan membuat transaksi menjurnal transaksi ini sebagai purchase di Jebret ya sebesar 500.000 dikali berapa? 15.000 ya, terus dia akan mencatat accounts payable sebesar berapa? Sama 7.500.000. Mobilnya mewah sekali ya. Teslanya Aurel itu segini harganya. Aurel. Apa yang terjadi dengan negeri ini ya Allah? Masa malam pertama di podcastin apa namanya, di vlogin. Ini orang-orang para gila apa ya? Ya saya tahu sih nggak ada adegan begitunya, tapi kan dia ngomong malam pertama di yang gila nih banget. Lagian orang semua kehidupan pribadinya diumbar-umbar begitu apa enggak itu ya? Bagi mereka mungkin bodo amat ya dapat duit ini, kalian aja yang nyinyir gitu. Saya aja loh itu kalau hari Sabtu Minggu aja kadang males balas WA-nya mahasiswa kok. Mereka malah mau kehidupan pribadinya ditunjukin ke semua orang. Oke, ini ya. Jadi purchase pada accounts payable 7.500.000. 7.500.000. Nah, nanti kita kan nanti akan ada di account, kita jadi punya saldo utang ya, account payable. Ya, itu harganya menjadi berapa? 7.500.000, 7,5. Nah, nanti ternyata tanggal 31 Desember kursnya berubah menjadi 15.200. Maka saldo utang kita itu akan menjadi 7.600.000. Ya, awalnya tadi berapa? 7,5. Sekarang harus menjadi 7,6. Ya, jadi nanti kita melaporkan di neraca itu nilainya itu harus 7,4 sesuai dengan kurs yang ada saat tanggal pelaporan keuangan. Paham ya? Maka agar saldo kita itu menjadi 7,6, kita harus membuat penyesuaian sebesar 0,1 atau 100 juta. Jadi nanti kita akan menjurnal exchange loss di debit yang dikredit adalah account payable 100. Ini kayak numpuk di sini semua ya. Ini ada salah dalam mengedit. Ini debit, ini kredit. Paham ya? Exchange loss pada account payable, di mana exchange loss ini nanti akan masuk ke laporan laba rugi biasa ya, masuknya ke rugi atau pendapatan lain-lain. Nggak masuk OCI, yang OCI kan bukan ini. Oke? Terus berikutnya pada saat pelunasan, ternyata kursnya itu menjadi 15.300. Jadi agar dia itu bisa membayar sebesar 500.000, dia itu harus mengeluarkan 7.650.000. Paham ya? Jadi dia akan mengkredit cash sebesar 7.650.000. Tetapi saldo utang kita yang sudah disesuaikan tadi jumlahnya adalah berapa? 7.600.000. Jadi nanti kita akan mendebit utang account payable berapa? 7.600.000. Ya, sementara yang kita kredit ada berapa cashnya? 7.650. Maka kita harus mencatat adanya loss lagi
sebesar 50 juta. Kita menjurnal exchange loss. Ini debit ya, ini debit, ini kredit. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, gampang ya. Nah, sebaliknya kalau kita yang punya piutang, tadi kan kita berutang. Ini contoh transaksi yang kita punya utang, tapi kurang lebih sama ya. Di akhir periode kita harus bikin penyesuaian. Misalnya PT Rotan Indah dia menjual furniture dengan bahan baku rotan ke Inggris. Inggris itu apa? UK apa England ya? Bodoh amat ya, penting Inggris ya. Nah, di sini total penjualannya itu sebesar 3 juta pound. Pada saat penjualan 1 pound itu adalah 19.500. Nah, dia jualnya tanggal berapa tadi? November 2019. Di Januari dia akan membayar 30 Januari dia bayar berapa? 2020 kok ngelantur. Dia nanti akan dilunasi ya pada tanggal 30 Januari. Tapi saya tinggal mikir sedikit gitu kan udah nganu. Jadi pikiran saya harus fokus ke kelas ternyata. Maaf ya, pikiran saya bercabang. Oke, maka ketika dia tadi membuat transaksi, ya ini jadi 3 juta. Tadi kurs spotnya ya pada tanggal 3 juta. Kurs spotnya berapa? 19.500. Maka nanti dia akan menjurnal penjualan akun receivable di debit 58.500.000 pada sales 58.500.000. Oke, terus berikutnya pada saat tanggal laporan keuangan 31 Desember ternyata 1 poundnya itu saldonya turun. Oke, menjadi 19.200. Kursnya turun ya menjadi 19.200. Tadi pas mencatat piutang kan 19.500. Sekarang turun menjadi 19.200. Kita untung apa rugi ceritanya? Kan kita punya piutang dalam pound. Nilainya turun. Berarti kita rugi. Tidak kayak tadi ya, kalau utang turun kan untung. Kalau piutang kalau turun berarti kita rugi. Maka kita akan menjurnal exchange loss pada account receivable. Sebesar apa? Sebesar dulu utang kita itu saldonya berapa piutangnya? 58. Sekarang tinggal berapa? 57.600. Maka kita akan rugi berapa? 900 juta. Ini selisih kurs ini bisa sangat ngeri ya. Masa rugi 900 juta dari situ doang? Oke, bisa dipahami? Nah, pas pelunasan ternyata naik lagi menjadi 19.450. Maka cash yang dia terima akan menjadi 3 juta dikali dengan 19.450 atau menjadi 58.350. 58.350. Sementara saldo piutang dia tadi ada 57.600 setelah disesuaikan ini tadi ya. Maka nanti dia akan mengakui adanya gain sebesar 750 juta. Oke, bisa dipahami ya. Hanya segini saja materi untuk hari ini. Habis ini berarti sesi latihan dan santai-santai. Oke. Sesi Zoom untuk sementara saya akhiri. Jadi setelah ini kita latihan mandiri ya teman-teman ya. Oke? Oke, Pak. Oke, terima kasih. Semoga pertemuan kita hari ini membawa manfaat buat kita semua. Oke, kelasnya tapi belum ditutup loh ya. Belum ditutup nih. Nanti kabur. Jangan kabur. Udah sekolah nggak bayar, kabur-kaburan. Kan nggak bayar Pak, saya nggak rugi apa-apa gitu. Bayar loh. Kemarin kan sudah ditetapkan tarifnya itu kan. Ngerti nggak? Ada PMK baru itu loh, ada tarifnya kan. 1 semester tuh kalian bayar berapa juta sih kemarin? Itu buat yang non reguler, Pak. Enggak reguler ya. Yang bayar kan pemerintah. Oh.
Kalian tuh yang memang kalian nggak bayar, tapi masyarakat Indonesia yang membayar. Enak aja. Kalian harus bayar nanti dengan bekerja. Wah, kayak budak dong Pak, kan digaji. Oh ya Pak, nggak apa-apa Pak. Digaji kok, santai aja. Jadi bukan perbudakan. Gajinya di atas UMR kok, santai aja. Ya, masa gajinya UMR PNS. Oke, cukup sekian. Ya, nanti kelasnya saya tutup jam 10. Oke, belum salam dulu ya. Tugasnya saya share di WA ya.